Alkitab merupakan satu-satunya kitab suci yang memiliki otoritas tertinggi karena Alkitab adalah firman Allah. Jadi Alkitab ditulis oleh manusia yang diinspirasikan oleh Roh Kudus sehingga mampu menuliskan firman Allah. Bukti bahwa Alkitab berotoritas terdapat dalam kitab Yesaya 44 ayatnya yang ke-6 di mana tertulis, "Beginilah firman Tuhan." Bukti selanjutnya bahwa Alkitab itu berotoritas yaitu nampak pada penciptaan, di mana Allah berfirman maka semuanya jadi. Sehingga Alkitab atau firman Allah yang berotoritas menggambarkan Allah yang berotoritas. Kita juga bisa melihat bahwa nilai kebenaran dalam Alkitab sesuai dengan kehidupan sekarang ini. Contohnya, di dalam Alkitab tertulis bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, yaitu imago Dei. Artinya, manusia itu sangat berharga di mata Allah. Implikasinya, kita harus saling menghargai satu sama lain. Bukankah nilai tersebut merupakan salah satu nilai dari hak asasi manusia? Guys, dari Alkitab kita bisa melihat loh bahwa otoritas Alkitab bisa dilihat dari kesatuannya antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita bisa melihat bahwa dalam dua babak, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada benang merah yang menghubungkannya. Semua isi Alkitab ini mengarah kepada satu pribadi, yakni Yesus Kristus, seperti yang terdapat dalam Lukas 24 ayat 44. Contohnya kita bisa melihat bahwa nubuat tentang kelahiran dan kematian Tuhan Yesus sudah tertulis jelas pada kitab Yesaya. Keren kan? Padahal beda zaman loh, tapi isinya sangat berkaitan. Kita juga bisa melihat bahwa isi dari Alkitab itu menyatakan karya Allah dalam keselamatan manusia, yaitu kita sebagai umatnya. Dalam Kejadian 3 kita bisa melihat manusia telah jatuh ke dalam dosa. Namun Tuhan telah mempersiapkan rencana keselamatannya untuk kita manusia yang berdosa. Nah, keren bukan? Ini melambangkan pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi manusia berdosa. Nah, jadi yuk baca Alkitab supaya kita lebih dalam lagi mengenal Allah yang benar. Sebagai firman Allah, Alkitab menyaksikan bahwa pengenalan dan pergaulan dengan Allah adalah mengenal dan bergaul dengan atribut-atribut Allah. Sangat jelas bahwa di dalam wahyu umum kita bisa melihat keberadaan dan karakter moral Allah, tetapi di dalam wahyu khusus ini yaitu Alkitab kita juga bisa melihat, mengenal dan kehendak Allah dengan benar. Salah satunya yaitu kasih-Nya. Ia menyelamatkan kita dengan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Alkitab sebagai wahyu khusus membantu manusia untuk mengenal atribut-atribut Allah. Atribut Allah itu ada dua. Yang pertama yang bersifat communicable, artinya atribut tersebut bisa dikomunikasikan dan bisa dipahami oleh manusia dengan analogi. Sedangkan yang kedua adalah atribut yang bersifat incommunicable, artinya atribut tersebut susah dipahami oleh manusia walaupun menggunakan analogi. Atribut Allah yang tidak bisa dipahami secara keseluruhan oleh manusia yaitu ketidakterbatasan Allah. Eksistensi Allah begitu sempurna, oleh karena itu Dia tidak terbatas, baik dalam alam semesta, ruang, ataupun waktu. Ketidakterbatasan ini nyata yaitu di dalam kekekalan Allah, di mana artinya bahwa Allah tidak terbatas di dalam waktu. Kita bisa melihatnya di dalam Mazmur 102 ayatnya yang ke-13. Selanjutnya, kebesaran Allah, yang berarti Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia melampaui segala batasan-batasan tempat, sebagaimana yang tercatat di dalam Yesaya 66 ayatnya yang pertama. Ia juga hadir di segala tempat dengan seluruh keberadaannya atau dirinya, yang tercatat di dalam Yeremia 23 ayatnya yang ke-23. Dari atribut moral kita tahu bahwa kebaikan Allah dapat didefinisikan sebagai kesempurnaan Allah dengan tanpa batas untuk berhubungan langsung dengan seluruh makhluk ciptaannya. Nah, kebaikan Allah itu bersifat umum. Hal ini bisa dibuktikan dari kitab Mazmur 145 ayat 9 yang menyatakan bahwa Tuhan baik kepada semua orang. Allah menunjukkan kekudusannya mutlak. Allah jauh lebih tinggi dan tak terbatas kemuliaannya. Kesucian Allah adalah kesempurnaan Allah di mana Ia secara kekal berkehendak dan senantiasa menjaga moralnya. Alkitab mengartikan anugerah sebagai kasih Allah kepada mereka yang mengabaikannya dan seharusnya dihukum. Anugerah Allah adalah sumber semua berkat rohani kepada orang berdosa. Anugerah memampukan orang percaya menjawab panggilan Kristus untuk keselamatan dari Allah.